Mertuaku pikir aku cuma gadis kampung yang pantas disuruh kupas bawang. Sampai dia gemetar ketakutan saat tahu pemilik sah restoran mewahnya yang siap mengusir mereka detik itu juga. Sebelum kita mulai lebih lanjut, yuk, tekan tombol suka, serta tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Dan jangan lupa absen asal kota Bapak Ibu di kolom komentar. Semoga rezeki kita semua dilancarkan, kesehatan kita diberkahi, dan keluarga kita selalu harmonis dalam lindungannya. Amin. Pesta pernikahan itu seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidupku. Tapi rasanya lebih mirip upacara pemakaman yang dibungkus kain sutra mahal dan dihiasi bunga melati. Aku duduk di pelaminan, tersenyum kaku sampai pipiku rasanya mau kram. Sementara di sebelahku, Adrian, pria yang baru saja resmi jadi suamiku, tangannya dingin dan basah oleh keringat. Dia bukan gugup karena bahagia. Dia gugup karena ibunya, Nyonya Ratna, duduk di barisan depan tamu VIP dengan tatapan setajam pisau daging yang baru diasah. Nyonya Ratna memakai kebaya beludru merah hati yang harganya mungkin bisa buat beli sawah 1 hektar di kampung, lengkap dengan sanggul tinggi yang seolah menantang gravitasi bumi. Setiap kali ada tamu yang menyalami kami, senyum Nyonya Ratna mereka sesaat, lalu kembali layu begitu tamu itu berbalik badan, persis seperti bunga putri malu yang disentuh jari kasar. Adrian menggenggam tanganku erat sekali, seolah dia takut aku bakal lari atau mungkin dia yang mau pingsan. Suamiku ini memang ahli memegang pisau dapur dan meracik bumbu gulai, tapi kalau sudah berhadapan dengan ibunya, nyalinya langsung menciut sekecil butiran merica. Lucu sebenarnya, melihat pria setinggi dan segagah Adrian bisa berubah jadi anak kucing yang kehujanan cuma karena lirikan mata ibunya. Aku membalas genggamannya, mencoba menyalurkan sedikit keberanian, meskipun dalam hati aku juga sedang menahan tawa getir melihat sandiwara keluarga ningrat ini. Di mata mereka, dan mungkin di mata sebagian besar tamu undangan yang hadir, aku hanyalah Lara, gadis desa yatim piatu yang entah pakai pelet jenis apa sampai bisa menggaet pewaris tunggal restoran Mustika Rasa yang legendaris di Ubud ini. Mereka tidak tahu siapa aku sebenarnya, dan itu memang rencanaku sejak awal. Kalau saja mereka tahu bahwa di saku rahasiaku terselip kartu identitas sebagai pemilik tunggal grup Aurora, perusahaan raksasa yang membawahi puluhan hotel dan restoran bintang 5 di seluruh Asia, mungkin Nyonya Ratna sudah menggelar karpet merah dari gerbang desa sampai ke pelaminan. Tapi aku lelah dengan orang-orang yang mendekatiku hanya karena silau melihat angka 0 di rekening bankku. Aku ingin cinta yang tulus. Cinta yang tidak peduli apakah aku makan pakai sendok perak atau pakai tangan telanjang di pinggir sawah. Dan aku pikir, aku menemukannya pada diri Adrian. Meskipun paket cinta itu datang lengkap dengan bonus ibu mertua yang sifatnya mirip juri lomba masak yang sedang sakit gigi. Acara resepsi berjalan lambat seperti siput yang sedang malas bergerak. Udara Ubud yang biasanya sejuk hari itu terasa gerah. Mungkin karena aura panas yang memancar dari Nyonya Ratna. Dia sibuk memamerkan kehebatan catering restorannya kepada para tamu, membanggakan resep bebek betutu warisan leluhur yang katanya tidak boleh diubah sedikit pun. Bahkan garamnya pun harus dihitung butirannya. Aku hanya bisa mengangguk-angguk sopan setiap kali dia menyindir halus tentang selera rendahan, orang-orang yang tidak paham seni kuliner tinggi. Padahal, kalau boleh jujur, bebek betutu kebanggaannya itu sedikit terlalu kering dan bumbunya kurang meresap sampai ke tulang. Tapi tentu saja aku tidak bodoh untuk mengatakannya sekarang. Bisa-bisa Perang Dunia Ketiga meletus tepat di atas pelaminan. Setelah drama salam-salaman yang melelahkan itu selesai, kami akhirnya masuk ke dalam mobil pengantin untuk pulang ke kediaman resmi keluarga Adrian. Mobil sedan hitam mengkilap itu meluncur membelah jalanan Ubud yang asri, melewati sawah-sawah berundak dan pepohonan kelapa yang melambai santai. Di dalam mobil, keheningan terasa begitu padat sampai-sampai suara napas sopir di depan terdengar jelas. Nyonya Ratna duduk di kursi depan, sengaja tidak mau satu deret dengan kami di belakang. Dia sibuk dengan telepon genggamnya, mungkin sedang memeriksa apakah foto-fotonya di media sosial sudah mendapat cukup banyak tanda suka dari teman-teman arisannya. Sesekali dia mendecak kesal, entah karena sinyal yang buruk atau karena komentar orang yang tidak sesuai harapannya. Adrian mencoba mencairkan suasana dengan berbisik pelan padaku, bertanya apakah aku lelah. Pertanyaan yang manis, tapi jawabannya sudah jelas terpampang di wajahku yang bedaknya mulai luntur. Aku hanya tersenyum dan menyandarkan kepala di bahunya.
Aroma parfum Adrian yang maskulin bercampur dengan bau samar rempah-rempah dapur selalu berhasil membuatku tenang. Inilah alasan aku bertahan. Adrian adalah pria yang baik. Dia punya hasrat besar pada masakan, dan tangannya bisa menciptakan keajaiban di atas piring. Sayangnya, tulang punggungnya sepertinya terbuat dari agar-agar kalau sudah berurusan dengan ibunya. Aku tahu perjalanan pernikahan ini tidak akan mulus. Tapi aku sudah siap dengan helm pengaman dan sabuk keselamatan. Atau setidaknya, itulah yang aku pikirkan sebelum mobil berbelok memasuki gerbang utama kediaman Mustika Rasa. Gerbang kayu ukiran raksasa terbuka perlahan, menampilkan sebuah komplek bangunan yang lebih mirip istana kerajaan kecil daripada rumah tinggal. Di bagian depan ada restoran utama mereka. Sebuah bangunan joglo megah yang selalu penuh dengan turis asing yang rela antre berjam-jam demi mencicipi masakan yang katanya legendaris itu. Di bagian belakang restoran, terpisah oleh taman tropis yang rimbun, berdiri rumah induk tempat keluarga Adrian tinggal. Bangunannya tua tapi terawat, dengan pilar-pilar batu alam dan lantai marmer yang dingin. Kesan angkuh langsung menyeruak begitu kami turun dari mobil. Rumah ini seperti berteriak pada siapa saja yang datang bahwa penghuninya adalah orang penting, orang kaya lama yang memandang rendah orang kaya baru, apalagi orang miskin. Nyonya Ratna turun dari mobil dengan gerakan anggun yang terlatih, tidak mempedulikan sopir yang membukakan pintu. Dia berdiri di teras, menatap aku dan Adrian yang sedang menurunkan koper-koper kami. Tidak ada pelayan yang membantu, dan aku segera sadar bahwa ini bukan karena pelayan sedang libur. Tapi ini adalah pesan pertama dari Nyonya Ratna. Di rumah ini, menantu yang tidak diinginkan tidak akan mendapat perlakuan istimewa. Adrian tampak bingung. Dia celingukan mencari asisten rumah tangga yang biasanya sigap. Tapi halaman itu sepi senyap. Hanya ada suara jangkrik yang mulai bernyanyi menyambut malam, seolah menertawakan nasib kami. Tanpa basa-basi, Nyonya Ratna memberikan perintah pertamanya. Dia tidak menyuruh kami istirahat atau makan malam, melainkan menunjuk koper-koperku dengan dagunya yang lancip. Dia bilang kamar kami ada di sayap kiri, bagian rumah yang paling tua dan jarang dipakai. Adrian mencoba protes sedikit, mengatakan bahwa kamar utama di lantai 2 sudah disiapkan. Tapi Nyonya Ratna memotong ucapannya dengan nada dingin yang langsung membekukan lidah Adrian. Dia bilang kamar utama sedang direnovasi. Padahal tadi pagi aku lihat tukang kebun lewat situ dan semuanya baik-baik saja. Alasan klise yang bahkan anak SD pun tahu itu bohong. Tapi Adrian, seperti biasa, hanya menelan ludah dan mengalah. Kami menyeret koper-koper itu melintasi lorong panjang yang remang-remang. Dinding lorong dipenuhi foto-foto leluhur keluarga Adrian. Orang-orang tua dengan wajah serius yang sepertinya tidak pernah tersenyum seumur hidup mereka. Mereka menatapku dari dalam bingkai kayu jati, seolah sedang menghakimiku karena berani menginjakan kaki di tanah suci mereka dengan sepatu kets murahan yang aku pakai setelah melepas sepatu hak tinggi tadi. Aku balas menatap foto-foto itu dalam hati, menyapa mereka dengan sopan santun palsu. Halo kakek buyut, cicit menantumu yang kaya raya ini sedang menyamar jadi upik abu. Jangan kaget ya kalau nanti rumah ini aku beli tunai. Batinku sambil menahan senyum geli. Humor adalah satu-satunya perisai mentalku saat ini. Sampai di kamar yang dimaksud, aku hampir tertawa terbahak-bahak kalau tidak ingat situasi. Kamar itu besar, ya, tapi jelas sekali sudah lama tidak dihuni manusia. Baunya apek, campuran antara bau lemari tua dan debu yang sudah menjadi fosil. Jaring laba-laba menggantung indah di sudut plafon, seolah menjadi dekorasi tambahan yang tidak kami minta. Kasurnya keras seperti papan setrikaan, dan spraynya berwarna putih kusam yang sudah menguning di bagian pinggir. Ini bukan kamar pengantin. Ini lebih cocok disebut gudang penyimpanan barang antik yang kebetulan ada kasurnya. Adrian tampak sangat malu. Wajahnya merah padam. Dia minta maaf berkali-kali padaku. Suaranya bergetar penuh rasa bersalah. Aku meletakkan jari di bibirnya, menyuruhnya berhenti minta maaf. Bukan salah dia kalau ibunya punya hobi menyiksa menantu secara psikologis. Aku membuka jendela lebar-lebar, membiarkan angin malam ubud masuk untuk mengusir bau apek itu. Pemandangan dari jendela kamar ini langsung menghadap ke tembok belakang dapur restoran. Suara denting wajan, teriakan para juru masak, dan aroma bawang goreng langsung menyerbu masuk.
Bagi orang lain mungkin ini mengganggu, tapi bagiku yang besar di dunia bisnis kuliner, ini adalah musik dan parfum alami. Setidaknya, aku bisa memantau operasional dapur mereka dari sini tanpa perlu pasang kamera pengintai. Ada keuntungan tersendiri ditempatkan di tempat buangan ini. Malam itu, kami tidak mendapat makan malam pengantin yang romantis. Nyonya Ratna sudah masuk ke kamarnya dan mengunci pintu, pelayan dapur sudah pulang, dan kulkas di ruang tengah dikunci gembok. Ya, gembok sungguhan. Gembok besi besar yang biasa dipakai untuk mengunci pagar gudang beras. Aku menatap gembok itu dengan takjub. Luar biasa sekali dedikasi mertuaku ini dalam mempersulit hidup orang. Dia pikir aku akan kelaparan dan menangis? Dia tidak tahu kalau aku pernah bertahan hidup dengan makan roti sisa saat merintis bisnisku dulu. Adrian yang malang tanpa putus asa. Dia menawarkan untuk memanjat pagar dan beli nasi goreng di luar. Tapi aku melarangnya. Aku mengajak Adrian ke dapur kecil di bagian belakang rumah, tempat para asisten rumah tangga biasanya membuat kopi. Di sana hanya ada sisa nasi dingin, 2 butir telur, dan sedikit kecap manis. Dengan cekatan, aku menyalakan kompor. Adrian ingin mengambil alih, karena bagaimanapun dia adalah kepala juru masak di restoran depan. Tapi aku mendorongnya duduk di kursi kayu reot. Malam ini, biar istri, kampungan, ini yang masak. Aku membuat nasi goreng sederhana, tanpa daging wagyu atau minyak trufle yang biasa Adrian pakai. Hanya nasi, telur orak-arik, bawang merah iris, dan kecap. Aroma sedap langsung menguar, membuat perut Adrian berbunyi nyaring seperti orkestra yang salah nada. Kami makan berdua di meja dapur kecil itu, diterangi lampu bohlam kuning yang suram. Adrian makan dengan lahap, seolah itu adalah hidangan bintang 5 terbaik yang pernah dia cicipi. Dia bilang rasanya mengingatkan dia pada masa kecil, sebelum ibunya terobsesi dengan gengsi dan status sosial. Aku tersenyum melihatnya makan. Ada kepuasan tersendiri melihat pria yang biasa menyajikan makanan mewah kini menikmati masakan darurat buatanku. Di momen sederhana ini, aku merasa pernikahan kami punya harapan. Selama Adrian masih bisa menghargai hal-hal kecil, aku yakin aku bisa menghadapi ibunya yang ukurannya jumbo itu, baik ukuran ego maupun ukuran sanggulnya. Selesai makan, aku mencuci piring di wastafel yang kerannya agak bocor. Air menetes pelan, tip, 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 seirama dengan detak jam dinding tua. Tiba-tiba, pintu penghubung antara rumah induk dan area restoran terbuka. Nyonya Ratna berdiri di sana, masih lengkap dengan kebaya dan riasannya, seolah dia tidur sambil berdiri seperti kuda. Dia menatap kami dengan pandangan jijik, seolah kami adalah tikus got yang sedang pesta sampah. Dia tidak berteriak, suaranya pelan tapi menusuk, bertanya kenapa kami ada di area dapur kotor ini dan membuat keributan di malam hari. Padahal suara sendok kami pun nyaris tak terdengar. Adrian langsung berdiri tegak, refleks militer yang tertanam akibat didikan otoriter ibunya. Dia tergagap menjelaskan bahwa kami lapar. Nyonya Ratna mendengus. Suara yang keluar dari hidungnya mirip suara banteng yang siap menyeruduk. Dia berjalan mendekat. Matanya meneliti piring kosong bekas nasi goreng kami. Lalu dia mengucapkan kalimat yang akan selalu aku ingat sebagai deklarasi perang resmi darinya. Dia bilang, mulai besok pagi, tidak ada lagi makan gratis di rumah ini. Kalau aku mau makan, aku harus bekerja. Dan pekerjaan yang dia maksud bukan membantu administrasi restoran atau menjadi nyonya rumah, melainkan pekerjaan kasar yang bahkan pelayannya pun enggan kerjakan. Mulai besok jam 4 pagi, kata Nyonya Ratna sambil menatapku lurus-lurus. Kamu ikut ke pasar, belanja bahan baku, angkut karung sayur, dan kupas bawang. Tunjukkan padaku kalau gadis desa sepertimu setidaknya punya kegunaan lain selain cuma numpang hidup di kekayaan anakku. Dia mengucapkan itu dengan senyum kemenangan, yakin sekali bahwa aku akan menangis atau memohon pada Adrian. Dia menunggu reaksiku. Adrian menatapku cemas, siap menampung air mataku. Tapi, aku mengecewakan mereka berdua. Aku tidak menangis. Aku membalas tatapan Nyonya Ratna dengan senyum tipis. Senyum yang sama tenangnya dengan permukaan danau sebelum badai datang. Dalam hati aku berpikir, oh Nyonya Ratna yang terhormat,
Kamu baru saja menantang serigala berbulu domba masuk ke kandang ayammu. Kamu mau aku ke pasar? Baiklah. Kamu mau aku kupas bawang? Aku akan memainkan peranku dengan sangat baik. Sampai kamu lupa siapa sutradara sebenarnya di sini. Aku mengangguk pelan dan menjawab dengan suara sopan yang dibuat-buat. Baik, Bu. Saya akan bangun jam 4. Jawaban itu membuat alis Nyonya Ratna terangkat sebelah. Bingung karena tidak mendapatkan drama air mata yang dia harapkan. Malam itu, saat aku akhirnya merebahkan tubuh di kasur keras yang baunya minta ampun itu, aku tidak merasa sedih. Aku justru merasa tertantang. Adrian sudah tidur di sampingku, mendengkur halus karena kelelahan mental. Aku menatap langit-langit kamar yang penuh jaring laba-laba, membayangkan jaring itu adalah strategi bisnis yang sedang aku susun. Nyonya Ratna mungkin punya restoran legendaris dan resep rahasia, tapi aku punya sesuatu yang tidak dia miliki. Kemampuan untuk bertahan hidup di segala medan dan rekening bank yang bisa membeli harga dirinya 10 kali lipat. Permainan baru saja dimulai, dan si gadis desa ini siap mengacak-acak dapur kesombongan mereka. 1 butir bawang merah dalam 1 waktu. Jam 4 pagi di Ubud bukanlah waktu yang romantis untuk bangun, kecuali kalau kamu ayam jago atau tukang sayur yang sedang dikejar target setoran. Sayangnya, pagi ini aku bukan keduanya. Tapi nasibku dipaksa menjadi kombinasi keduanya. Belum sempat aku menikmati mimpi indah tentang rapat direksi di ruangan ber-AC dingin. Pintu kamarku sudah digedor dengan kekuatan yang bisa merobohkan benteng pertahanan musuh. Itu bukan gempa bumi. Itu Nyonya Ratna. Suaranya melengking menembus pintu kayu jati. Berteriak menyuruhku bangun seolah-olah negara ini akan runtuh kalau aku telat 5 menit saja. Aku melirik Adrian yang masih mendengkur halus. Sedikit iri karena dia punya kemampuan tidur setenang bayi di tengah perang dunia ketiga yang dimulai ibunya. Aku menyeret tubuhku keluar dari kasur keras itu, mencuci muka dengan air keran yang dinginnya menusuk tulang. Tidak ada waktu untuk berdandan atau memilih baju bagus. Nyonya Ratna sudah memberikan instruksi busana hari ini. Kaos oblong bekas promosi partai politik 5 tahun lalu dan celana kulot longgar yang warnanya sudah pudar. Katanya, itu seragam resmi untuk asisten baru, yang belum teruji. Aku menatap cermin sebentar, menertawakan pantulan diriku sendiri. Kalau para manajer di kantorku melihat bos besar mereka memakai kaos partai begini, saham perusahaanku mungkin bakal anjlok seketika karena investor panik mengira aku bangkrut. Perjalanan ke pasar tradisional menjadi ujian fisik pertamaku. Nyonya Ratna berjalan di depan dengan langkah anggun, mengenakan daster batik sutra dan memegang kipas tangan. Sementara aku mengekor di belakang sambil menenteng keranjang anyaman yang ukurannya cukup untuk menampung anak sapi. Pasar itu becek. Bau amis ikan bercampur dengan aroma busuk sayur sisa kemarin. Tapi Nyonya Ratna melenggang santai seolah dia sedang berjalan di panggung peragaan busana. Setiap kali dia berhenti di lapak langganannya, para pedagang langsung menyapanya dengan hormat yang berlebihan, memuji-muji kecantikannya yang awet muda. Padahal jelas-jelas mereka cuma mau menaikkan harga cabai. Bagian paling lucu, atau menyedihkan, adalah saat kami belanja sayuran. Nyonya Ratna dengan gaya sok taunya memilih wortel dan kentang, menceramahi pedagang tentang kualitas barang yang katanya harus standar internasional. Padahal, mata terlatihku bisa melihat kalau wortel yang dia pilih itu bagian tengahnya sudah agak keropos, dan harga yang dia bayar itu Rp2.000 lebih mahal dari harga pasaran. Sebagai pebisnis yang biasa negosiasi kontrak miliaran, gatal sekali rasanya mulutku ingin mengoreksi. Tapi aku ingat peranku. Aku hanya diam, mengangguk bodoh, dan membiarkan dia merasa pintar saat ditipu pedagang sayur. Biarkan saja itu jadi sedekah terselubung dari orang kaya yang sombong. Tugas kuli panggul pun dimulai. Karung beras, ikatan bayam, sampai jerigen minyak goreng. Semuanya berpindah ke tangan dan punggungku. Nyonya Ratna tidak membawa apa-apa selain dompet kecilnya. Dia berjalan lenggak-lenggok menuju mobil, sementara aku terseok-seok di belakangnya mirip unta di padang pasir yang kelebihan muatan. Napasku ngos-ngosan, keringat mulai bercucuran sebesar biji jagung. Beberapa orang di pasar menatapku dengan kasihan. Mungkin mengira aku adalah pembantu baru yang sedang diospek majikan kejam. Ingin rasanya aku berteriak, "Hei, aku bisa membeli seluruh pasar ini beserta pedagangnya kalau aku mau."
Tapi tentu saja, aku hanya tersenyum kecut dan terus berjalan. Hitung-hitung ini olahraga gratis pengganti pusat kebugaran mahal langgananku. Sesampainya di restoran, penderitaan sesungguhnya baru saja dimulai. Nyonya Ratna tidak mengizinkanku istirahat barang semenit pun untuk minum air. Dia langsung menunjuk tumpukan karung bawang merah di sudut halaman belakang, dekat tempat sampah. Kupas semuanya sampai bersih. Jangan ada sisa kulit sedikit pun. Dan jangan sampai daging bawangnya terbuang. Ingat, bawang mahal. Titahnya sambil berlalu masuk ruangannya yang dingin. Aku menatap tumpukan bawang itu. Jumlahnya mungkin ada 20 kilo. Kalau ini film drama sedih, aku pasti sudah menangis bombay di atas tumpukan bawang itu. Tapi bagiku, ini cuma tantangan motorik halus. Dulu, saat merintis usaha catering pertamaku, aku pernah mengupas bawang lebih banyak dari ini sendirian. Tangan kiriku memegang pisau kecil berkarat yang diberikan Nyonya Ratna, sementara tangan kananku mulai bekerja dengan ritme cepat. Kupas, potong ujung, buang kulit, lempar ke baskom. Kupas, potong, buang, lempar. Mataku mulai berair karena gas bawang yang pedas. Tapi aku tidak peduli. Aku jadikan rasa perih di mata ini sebagai alasan nanti kalau Adrian bertanya kenapa mataku merah. Jadi aku tidak perlu repot-repot akting sedih. Di tengah kesibukanku berperang melawan bawang, Adrian muncul dari pintu dapur utama. Dia sudah rapi dengan seragam koki putihnya yang gagah, lengkap dengan topi tinggi yang membuatnya terlihat berwibawa. Wajah Adrian langsung berubah sendu saat melihatku duduk jongkok di dekat selokan sambil mengupas bawang. Dia bergegas menghampiriku, hendak mengambil pisau dari tanganku. Sayang, jangan kerjakan ini. Biar aku panggil staf lain, katanya dengan nada panik. Tangannya yang bersih dan wangi sabun mandi mencoba menarik tanganku yang bau bawang. Tapi belum sempat aku menjawab. Suara Nyonya Ratna menggelegar dari jendela atas. Rupanya dia memantau kami seperti elang mengincar mangsa. Adrian, kembali ke dapur utama. Tanganmu itu aset berharga buat meracik bumbu, bukan buat pegang bawang kotor, teriaknya. Biarkan istrimu yang kerjakan. Dia perlu tahu diri dan tahu rasa susahnya cari uang. Jangan biasakan dia manja. Adrian terdiam, tubuhnya kaku. Dia menatapku dengan tatapan minta maaf yang lagi-lagi membuatku muak sekaligus kasihan. Dia ingin membantuku. Tapi ketakutan pada ibunya lebih besar daripada cintanya padaku saat ini. Aku menepuk pelan tangannya dengan punggung tanganku yang kotor, memberinya isyarat untuk pergi saja. Aku nggak apa-apa, Mas. Sana kerja, nanti supnya gosong, kataku sambil tersenyum meyakinkan. Adrian akhirnya mundur perlahan, kembali masuk ke dunianya yang bersih dan nyaman, meninggalkanku sendirian dengan aroma bawang yang semakin menyengat. Menjelang siang, setelah urusan bawang selesai dan jariku keriput semua, aku mencoba masuk ke dapur utama untuk mencuci tangan di wastafel yang layak. Dapur utama restoran Mustika Rasa memang mengesankan. Kompor-kompor tekanan tinggi menderu, para koki sibuk berteriak pesanan, dan aroma rempah betutu yang kaya memenuhi ruangan. Tapi baru satu langkah kakiku menginjak ubin dapur yang bersih itu, Nyonya Ratna sudah berdiri menghadang di depan pintu, seolah dia adalah penjaga gerbang neraka. Dia menatap kakiku yang memakai sandal jepit kotor, lalu menatap wajahku dengan pandangan merendahkan. Siapa yang suruh kamu masuk sini? Tanyanya dingin. Dapur ini adalah area suci. Standar kebersihannya tinggi. Orang kotor dan bau pasar sepertimu dilarang masuk. Kau bisa merusak selera makan pelanggan kalau mereka melihatmu. Kalimat itu tajam. Setajam pisau boning yang biasa dipakai memisahkan daging dari tulang. Dia menunjuk ke arah belakang restoran, ke sebuah keran air tua di dekat gudang arang. Tempatmu di sana. Cuci piring kotor bekas sarapan tamu di keran belakang. Jangan pernah berani-berani menginjakan kaki di dapur utamaku lagi. Aku mundur perlahan, menahan gejolak emosi yang mulai naik ke ubun-ubun. Lucu sekali ironi ini. Dia melarangku masuk karena takut aku merusak standar dapurnya. Padahal dia tidak tahu kalau kompor canggih yang dia banggakan di dalam sana adalah merek yang diproduksi oleh salah satu anak perusahaan milikku. Kalau aku mau jahat,
Aku bisa saja menelepon pabrik pusat dan mematikan garansi semua alat masaknya sekarang juga. Tapi balas dendam terbaik adalah yang disajikan dingin, bukan? Jadi aku menurut saja. Berjalan menuju keran belakang yang dikelilingi lalat. Dari tempatku mencuci piring, aku bisa mengintip sedikit aktivitas di dalam dapur utama lewat jendela kaca yang berdebu. Aku melihat Adrian sedang sibuk mencicipi kuah soto. Keningnya berkerut bingung. Sepertinya ada rasa yang kurang pas. Nyonya Ratna berdiri di sampingnya, berkacak pinggang sambil mengomel, membuat Adrian semakin gugup. Tangan Adrian gemetar saat menuangkan garam, dan mataku yang tajam langsung menangkap kesalahan fatal itu. Dia menuangkan garam 2 kali karena panik. Soto itu pasti akan asin sekali. Aku tersenyum miring sambil menggosok piring yang penuh lemak. Silakan nikmati kekacauan kalian. Hari ini aku cuma penonton bayaran yang duduk di kursi paling belakang. Tapi aku tahu persis, panggung sandiwara ini sebentar lagi akan butuh sutradara baru, dan saat itu tiba, aku akan siap mengambil alih. Suasana di dapur restoran hari ini lebih tegang daripada ruang tunggu dokter gigi saat gigi Graham munyut-nyutan minta dicabut. Alasannya sederhana tapi mematikan. Hari ini Tuan Baskara, seorang kritikus makanan yang lidahnya terkenal lebih tajam dari silet, dijadwalkan datang untuk makan siang. Di dunia kuliner lokal, satu kalimat pedas dari Tuan Baskara bisa membuat restoran tutup gulung tikar dalam seminggu, tapi satu pujian darinya bisa membuat antrean pelanggan mengular sampai ke jalan raya. Nyonya Ratna sudah mondar-mandir di dapur sejak pagi buta, mengecek setiap sudut sampai ke kolong meja, memastikan tidak ada debu yang berani menempel. Dia memakai kebaya warna emas yang menyilaukan mata, mungkin berharap kilaunya bisa membiaskan penilaian si kritikus. Bencana yang sebenarnya baru terungkap pukul 10 pagi, saat kurir bahan baku datang membawa kabar buruk yang sukses membuat wajah Nyonya Ratna pucat pasi seperti mayat hidup. Penyuplai daging sapi impor kualitas terbaik yang biasa kami gunakan membatalkan pesanan secara sepihak. Alasannya? Stok kosong. Tapi aku tahu alasan sebenarnya. Di balik celemek kumal yang kupakai sambil mengepel lantai, aku tahu persis kalau penyuplai itu memutus hubungan kerja karena tagihan bulan lalu belum dibayar. Biasanya, akulah yang diam-diam membereskan masalah administrasi seperti ini lewat transferan dari rekening pribadiku dengan dalih, bantuan teman. Tapi kali ini aku membiarkannya. Aku ingin melihat bagaimana ratu drama ini menangani kerajaannya yang mulai keropos tanpa uang suntikan dariku. Kepanikan langsung melanda dapur seperti wabah penyakit menular. Adrian berdiri mematung di depan talenan, memegang pisau mahalnya dengan tangan gemetar. Menu andalan yang akan disajikan untuk Tuan Baskara adalah bistik sapi saus lada hitam, sebuah hidangan yang sangat bergantung pada kualitas daging. Tanpa daging sapi impor yang lembut itu, Adrian tahu dia dalam masalah besar. Nyonya Ratna mulai berteriak-teriak, menyalahkan semua orang mulai dari kurir, asisten dapur, sampai cuaca yang katanya bikin sial. Dia tidak sadar kalau teriakan histerisnya justru membuat konsentrasi para koki buyar. Garam tumpah, bawang gosong, dan suasana makin kacau. Sebagai seseorang yang tumbuh besar di antara panci dan wajan, naluri masaku berontak melihat kekacauan ini. Sebenarnya ada solusi sederhana. Daging sapi lokal yang ada di kulkas pendingin bisa diolah menjadi selembut daging impor kalau tekniknya benar. Kuncinya ada pada marinasi menggunakan enzim alami dari buah nanas atau daun pepaya, ditambah teknik pemotongan melawan serat yang presisi. Itu trik dasar yang harusnya diketahui semua koki. Tapi Adrian sepertinya terlalu panik untuk berpikir jernih. Dia malah berniat merebus daging itu lama-lama. Sebuah kesalahan fatal yang akan membuat saripati dagingnya hilang dan teksturnya hancur seperti bubur kasar. Aku menghela napas panjang, meletakkan kain pelku di sudut ruangan, dan memberanikan diri mendekati meja kerja Adrian. Kasihan juga melihat suamiku keringat dingin begitu. Aku berpura-pura mengambil sampah kulit bawang di dekat kakinya, lalu berbisik pelan, sepelan mungkin agar singa betina di ujung sana tidak dengar. Mas, jangan direbus. Pakai parutan nanas sedikit saja, diamkan 10 menit, lalu panggang dengan api besar sebentar. Itu bakal nyelamatin teksturnya. Bisikku cepat. Adrian menoleh. Matanya yang tadi kosong tiba-tiba berbinar. Dia sadar itu ide brilian.
Dia baru saja mau membuka mulut untuk menjawab. Tapi bencana lain datang lebih cepat dari kilat. Apa yang kau lakukan di sana? Hah? Suara Nyonya Ratna menggelegar, memantul di dinding keramik dapur. Dia berjalan cepat ke arah kami. Langkah kakinya menghentak keras. Dia melihatku yang sedang jongkok di dekat Adrian. Dan otaknya yang penuh prasangka langsung menyimpulkan hal terburuk. Kau mau meracuni makanan anakku? Atau kau mau mengotori area steril ini dengan kuman-kuman dari baju kotor itu? Tunjukannya tepat di depan hidungku. Jarinya yang penuh cincin emas gemerincing berisik. Adrian mencoba membelaku. Suaranya kecil dan ragu-ragu. Bu, Lara cuma mau kasih saran soal dagingnya. Kalimat itu belum selesai. Tapi Nyonya Ratna sudah tertawa. Tawanya sumbang dan meremehkan. Tawa yang biasa dikeluarkan penjahat di sinetron sore hari. Dia menatapku dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan pandangan yang membuatku merasa seperti kecoa yang baru keluar dari lubang got. Saran? Ulangnya dengan nada tinggi. Seorang gadis kampung yang seumur hidupnya cuma makan ikan asin dan sambal terasi. Berani memberi saran pada koki profesional lulusan luar negeri? Kau pikir dapur bintang 5 ini sama dengan dapur umum di desamu? Dia mengambil serbet kotor yang ada di meja dan melemparnya ke wajahku. Kain itu bau minyak dan peninggalan sisa bumbu, mendarat tepat di pipiku. Tahu dirilah sedikit. Otakmu itu tidak akan sampai untuk memahami seni kuliner kami. Tugasmu cuma membersihkan lantai, bukan sok pintar mengajari caraku berbisnis. Seluruh aktivitas di dapur berhenti. Para asisten koki, tukang cuci piring, bahkan lalat yang terbang pun seolah berhenti untuk menonton adegan penghinaan ini. Wajahku terasa panas, bukan karena malu pada mereka, tapi karena menahan amarah yang rasanya ingin meledak. Adrian menunduk dalam-dalam, tidak berani menatapku, apalagi menatap ibunya. Dia kembali sibuk dengan dagingnya, pura-pura tidak mendengar caci maki ibunya, memilih menyelamatkan posisinya daripada membela harga diri istrinya. Sikap pengecutnya itu lebih menyakitkan daripada lemparan serbet kotor ini. Aku memungut serbet itu dari lantai dengan tenang, melipatnya rapi, dan meletakkannya kembali di meja. Tidak ada gunanya berdebat dengan orang yang telinganya tertutup ego. Aku menatap Nyonya Ratna sekilas, memberikan senyum tipis yang penuh arti. Maaf, Bu. Silakan lanjutkan masakannya. Semoga Tuan Baskara punya gigi yang kuat hari ini, kataku pelan, lalu berbalik badan dan kembali mengambil kain pelku. Aku mundur ke sudut ruangan, kembali menjadi bayangan yang tidak dianggap. 1 jam kemudian, Tuan Baskara datang. Dia duduk di meja terbaik dengan pemandangan taman. Wajahnya serius sambil memegang pulpen dan buku catatan kecil. Nyonya Ratna menyambutnya dengan senyum manis buatan, membungkuk-bungkuk hormat. Tak lama, hidangan bistik sapi itu keluar, dibawa dengan nampan perak yang mengilap. Tampilannya cantik, hiasannya sempurna, tapi aku tahu apa yang ada di dalamnya. Adrian tidak mengikuti saranku. Dia tetap menggunakan metode lamanya pada daging lokal yang seratnya keras itu. Dari celah pintu dapur, aku melihat momen kebenaran itu. Tuan Baskara memotong daging itu dengan pisau. Sekali iris, tidak putus. 2 kali iris, masih menempel. Dia harus menekan pisau itu sekuat tenaga, sampai urat lehernya terlihat menegang, baru daging itu terpotong. Saat dia memasukkan potongan itu ke mulutnya, kunyahannya lambat dan berat. Wajahnya mengkerut, alisnya menyatu. Itu bukan ekspresi kenikmatan. Itu ekspresi seseorang yang sedang mengunyah ban dalam sepeda motor. Dia meletakkan garpu dengan keras, meminum air putih banyak-banyak, lalu menulis sesuatu di buku catatannya dengan gerakan cepat dan kasar. Nyonya Ratna yang berdiri di kejauhan tampak gelisah. Kipas tangannya bergerak makin cepat seperti baling-baling helikopter. Dia belum tahu kalau di buku catatan itu, nasib restorannya sedang ditulis dengan tinta merah. Aku melanjutkan mengepel lantai dengan hati yang ringan, bersenandung kecil. Mereka menolak saran dari pemilik jaringan restoran terbaik di Asia demi ego semata. Sekarang, biarkan mereka menelan akibatnya. Sealot daging sapi yang gagal mereka masak itu. Pelajaran hari ini, jangan pernah meremehkan orang yang memegang sapu,
karena mungkin saja dia yang memegang kunci kesuksesanmu. Malam itu dapur restoran berubah menjadi zona perang tanpa gencatan senjata. Lebih panas dan lebih berisik daripada pasar saham saat harga anjlok. Acara makan malam akbar sedang berlangsung di ruang depan. Sebuah upaya putus asa Nyonya Ratna untuk memulihkan nama baik restoran setelah insiden daging alot tempo hari. Semua kompor menyala penuh, asap mengepul di mana-mana, dan para koki berlarian seperti atlet lari estafet yang sedang membawa panci panas. Aku sendiri sedang sibuk mengangkut tumpukan piring kotor yang beratnya bisa bikin punggung encok, berjalan hati-hati di pinggiran dapur agar tidak menabrak siapapun. Rasanya aku seperti prajurit infanteri yang tersesat di tengah pertempuran jenderal, mencoba bertahan hidup tanpa senjata selain spons cuci piring. Di tengah kekacauan itu, ada satu panci keramat yang dijaga lebih ketat daripada brankas bank sentral. Panci tembaga kuno itu berisi saus bumbu rahasia, warisan leluhur, nyawa dari hidangan utama malam ini. Nyonya Ratna sendiri yang meraciknya, berdiri di dekat kompor dengan gaya sok eksklusif, melarang siapapun mendekat dalam radius 2 meter. Dia memakai sepatu hak tinggi runcing yang sama sekali tidak cocok untuk lantai dapur licin. Tapi demi gengsi agar terlihat tinggi di antara para koki pria, dia rela menyiksa kakinya sendiri. Sesekali dia mengaduk saus itu dengan gerakan dramatis, mencicipinya sedikit, lalu mengangguk-angguk sendiri seolah dia baru saja menemukan obat penyembuh segala penyakit. Bencana itu datang bukan karena gempa bumi, melainkan karena hak tinggi sepatu Nyonya Ratna yang menyangkut di celah ubin lantai yang tidak rata. Aku melihat kejadian itu dalam gerakan lambat yang menyakitkan. Nyonya Ratna kehilangan keseimbangan saat berbalik badan terlalu cepat karena ingin memarahi asisten dapur yang lamban. Tubuhnya oleng ke samping, tangannya refleks mencari pegangan, dan sayangnya, pegangan terdekat adalah gagang panci keramat itu. Brak! Panci itu terbalik seketika. Saus kental berwarna coklat kemerahan tumpah ruah membanjiri lantai. Cipratannya mengotori kebaya mahalnya dan sepatu hak tingginya yang konyol itu. Aroma rempah hangus seketika memenuhi udara, menandakan kematian sebuah mahakarya kuliner. Waktu seolah berhenti berputar saat Nyonya Ratna berdiri mematung di tengah genangan saus. Wajahnya merah pada menahan malu dan amarah. Semua mata tertuju padanya, hening seketika mencekam. Tapi Nyonya Ratna tidak akan pernah membiarkan dirinya terlihat salah. Otaknya yang licik bekerja cepat mencari kambing hitam, dan matanya langsung terkunci padaku yang kebetulan berdiri 3 meter darinya, memeluk tumpukan piring kotor. Tanpa logika, tanpa bukti, dia langsung menunjuk wajahku dengan telunjuk gemetar. "Kamu!" teriaknya melengking. "Kamu sengaja menyenggolku, kan? Kamu dendam karena aku suruh kupas bawang kemarin. Jadi kamu mau menyabotase acara malam ini." Tuduhan itu begitu konyol sampai-sampai aku ingin tertawa kalau saja situasinya tidak semengerikan ini. Jarak kami 3 meter. Tanganku penuh piring. Bagaimana caranya aku bisa menyenggolnya? Punya ilmu tenaga dalam pun tidak. Aku menggeleng pelan, mencoba membela diri dengan suara tenang. "Bu, saya berdiri di sini dari tadi." Ibu tersandung sendiri karena ubinnya. Belum selesai kalimatku, Nyonya Ratna sudah meledak. Dia tidak butuh kebenaran. Dia butuh pelampiasan. Dia menyambar panci kecil kosong yang ada di meja sebelahnya dan melemparkannya sekuat tenaga ke arahku. Prang! Panci logam itu melayang nyaris mengenai kepalaku, menghantam dinding di belakangku dengan suara yang memekakan telinga, lalu jatuh bergelutuk di lantai. Jantungku berdegup kencang, nyaris copot rasanya. Kalau aku tidak refleks memiringkan kepala sedikit, mungkin sekarang aku sudah pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Para koki lain terkesiap ngeri, menutup mulut mereka dengan tangan. Ini sudah bukan lagi soal atasan yang galak. Ini sudah tindak kekerasan. Aku menatap Adrian yang berdiri di dekat pintu kulkas, berharap dia akan lari dan melindungiku, atau setidaknya berteriak menghentikan ibunya. Tapi suamiku itu hanya mematung, wajahnya pucat pasi. Matanya memancarkan ketakutan yang menyedihkan. Dia diam saja, membiarkan istrinya dilempar panci seperti binatang liar. Suara Nyonya Ratna terdengar dingin dan tajam, membelah keheningan dapur yang mencekam, lebih menakutkan daripada teriakannya tadi. Dia berjalan mendekatiku,
Tidak peduli sepatunya lengket oleh saus yang dia tumpahkan sendiri. Sudah cukup, desisnya. Aku sudah muak melihat wajah melasmu di sini. Malam ini juga, tentukan pilihanmu. Pergi dari dapurku, keluar dari rumah ini, dan ceraikan anakku sekarang juga. Atau... Dia berhenti sejenak untuk memberi efek dramatis. Matanya menatapku dengan kebencian murni. Atau kau tetap di sini, tapi kau tidak akan pernah lagi melihat matahari. Kau akan mendekam di gudang belakang, mencuci piring kotor seumur hidupmu tanpa gaji, tanpa status, diperlakukan lebih rendah dari pelayan termurah sekalipun. Pilih. Ultimatum itu menggantung di udara, berat dan menyesakan. Aku menatap noda saus di lantai yang perlahan merembes ke sela-sela ubin, merasa kasihan pada saus itu karena punya pemilik senaif dan sejahat ini. Harga diriku yang selama ini aku simpan rapat-rapat di balik senyum sabar, kini mulai memberontak minta keluar. Aku melihat ke arah Adrian sekali lagi, memberikan kesempatan terakhir baginya untuk menjadi laki-laki. Tapi dia justru memalingkan wajah, pura-pura sibuk mengecek stok sayuran di keranjang. Hatiku rasanya seperti disiram air es, dingin dan mati rasa. Aku menarik napas panjang, menghirup aroma kegagalan dan kepengecutan yang memenuhi ruangan ini. Tidak ada air mata yang jatuh, karena air mataku terlalu mahal untuk ditumpahkan di lantai dapur yang kotor ini. Nyonya Ratna tersenyum sinis, mengira aku akan berlutut memohon ampun agar tidak diceraikan. Dia pikir ancamannya menakutkan. Dia tidak tahu bahwa bagiku, ancaman itu justru terdengar seperti pintu keluar darurat yang sudah lama aku cari kuncinya. Malam ini, saus rahasia itu bukan satu-satunya hal yang tumpah dan hancur berantakan. Kesabaranku juga sudah habis tak bersisa. Keheningan yang menyelimuti dapur saat ini rasanya lebih bising daripada suara panci yang baru saja menghantam tembok. Semua orang menahan napas. Bahkan api kompor yang biasanya berisik pun seolah ikut mengecil karena takut kena semprot amarah Nyonya Ratna. Aku berdiri tegak di tengah ruangan, merasakan tatapan ratusan mata, atau setidaknya terasa seperti ratusan mata, yang menungguku untuk runtuh. Nyonya Ratna masih berdiri dengan dada naik turun, napasnya memburu seperti banteng yang baru selesai lari maraton, menunggu momen kemenangannya saat aku berlutut dan mencium kakinya yang lengket kena saus itu. Dia yakin sekali aku akan memohon, karena di kepalanya, siapa yang mau melepaskan status sebagai menantu keluarga kaya raya ini? Aku menoleh perlahan ke arah Adrian. Ini adalah kesempatan terakhir, benar-benar detik terakhir baginya untuk membuktikan kalau tulang punggungnya itu terbuat dari tulang manusia, bukan dari adonan tepung kanji yang lembek. Aku menatap matanya lekat-lekat, mencoba mengirimkan sinyal telepati. Ayo, Mas, bicara, bela istrimu. Sekali ini saja. Tapi Adrian justru melakukan hal yang paling menyedihkan. Dia membuang muka, pura-pura sibuk mengelap noda imajiner di meja dapur. Dia memilih untuk menyelamatkan warisannya daripada menyelamatkan harga diri wanita yang dia nikahi. Detik itu juga, rasa cintaku yang tersisa rasanya ikut menguap bersama asap masakan yang gosong. Bukannya sedih, anehnya aku malah ingin tertawa. Rasanya geli sekali melihat betapa kerdilnya nyali orang-orang yang merasa dirinya besar ini. Aku menarik napas panjang, mengisi paru-paruku dengan aroma dapur yang pengap ini untuk terakhir kalinya. Perlahan, tanganku bergerak ke belakang pinggang. Bukan untuk mengambil senjata. Tenang saja, aku bukan pembunuh bayaran meski saat ini wajah Nyonya Ratna sangat minta dibereskan. Tanganku meraba simpul tali celemek kumal yang sudah menemaniku berminggu-minggu ini. Celemek yang penuh noda minyak, bau bawang, dan saksi bisu betapa bodohnya aku mau diperbudak di sini. Dengan gerakan santai, seolah aku sedang melepas baju pantai usai berjemur, aku menarik tali simpul itu. Sret! Ikatan itu terlepas. Kain kotor itu melorot dari badanku. Aku melipatnya, bukan karena aku rajin, tapi karena aku ingin mengulur waktu biar mereka penasaran, lalu meletakkannya dengan lembut di atas meja kerja Adrian, tepat di samping tangannya yang gemetar. Aku pilih pilihan pertama, Bu, kataku dengan suara tenang, setenang penyiar radio yang membacakan ramalan cuaca cerah. Mata Nyonya Ratna membelalak, mulutnya sedikit terbuka,
Mungkin kaget karena skenario di kepalanya berantakan. Dia mengharapkan drama air mata, bukan ketenangan yang mematikan seperti ini. Apa? Kau berani menantangku? Tanyanya gagap, wibawanya yang angkuh mendadak goyah. Bukan menantang, Bu. Saya cuma menuruti perintah Ibu. Jawabku sambil tersenyum tipis. Ibu bilang suruh pilih, kan? Ya sudah, saya pilih pergi. Saya pilih cerai. Dan saya pilih untuk tidak lagi jadi babu gratisan di dapur ini. Aku menoleh ke Adrian yang kini menatapku dengan wajah pucat pasi. Seperti orang yang baru melihat hantu di siang bolong. Mas, jaga dirimu baik-baik ya. Ingat pesan saya soal daging sapi tadi. Jangan direbus terlalu lama. Nanti alot kayak hatimu. Sindirku halus. Adrian membuka mulutnya. Mungkin ingin memanggil namaku. Tapi tidak ada suara yang keluar. Dia benar-benar sudah kehilangan suaranya di hadapan ibunya. Tanpa menunggu balasan dari mereka yang masih membeku karena syok, aku membalikkan badan dan melangkah keluar dari dapur. Langkahku terasa ringan, seringan kapas yang tertiup angin. Para pegawai dapur yang lain minggir memberiku jalan, menatapku dengan campuran rasa kagum dan ngeri. Mungkin dalam hati mereka bersorak, atau mungkin mereka kasihan karena mengira aku akan jadi gelandangan setelah ini. Ah, kalau saja mereka tahu, justru akulah yang paling kaya di ruangan ini. Aku berjalan melintasi halaman belakang menuju kamar suram tempat kami tinggal. Di dalam kamar, aku tidak butuh waktu lama untuk berkemas. Tidak ada gaun sutra atau perhiasan berlian yang perlu kubawa, karena memang aku tidak pernah dibelikan apa-apa. Aku menarik tas punggung kecilku dari kolong tempat tidur. Isinya cuma beberapa potong baju kaos, celana jeans, sikat gigi, dan sebuah buku catatan resep pribadiku. Oh, dan tentu saja dompetku yang berisi kartu, sakti, yang selama ini aku sembunyikan di lapisan paling dalam. Sebelum menutup tas, aku melihat ke arah meja rias butut di sudut kamar. Di sana tergeletak cincin kawin kami. Cincin emas muda dengan berlian seukuran butiran gula pasir yang dibelikan Adrian dengan uang tabungannya yang pas-pasan. Atau setidaknya itu yang dia bilang. Padahal aku tahu itu uang sisa belanja ibunya. Aku memungut cincin itu, menimang-nimangnya sebentar. Cincin ini tadinya simbol janji suci, tapi sekarang cuma terlihat seperti lingkaran logam murahan yang mengikatku pada penderitaan. Aku meletakkannya kembali di meja dengan bunyi klak yang pelan. Biarlah cincin itu di situ, sebagai kenang-kenangan untuk Adrian bahwa dia pernah punya istri yang tulus tapi dia sia-siakan. Aku keluar dari kamar itu tanpa menoleh ke belakang sedikit pun. Tidak ada rasa sentimental. Tidak ada keinginan untuk memeluk guling bau apek itu sebagai salam perpisahan. Aku berjalan menuju gerbang samping, menghindari lewat restoran depan karena aku malas kalau harus berpapasan dengan tamu undangan yang mungkin sedang menikmati makanan alot buatan Adrian. Udara malam di luar gerbang terasa berbeda. Segar, bebas, dan yang paling penting, tidak bau bawang dan kemunafikan. Saat aku melangkah keluar dari area properti restoran Mustika Rasa, seorang satpam tua yang sedang merokok di pos jaga menatapku bingung. Loh, Mbak Lara mau kemana malam-malam bawa tas? Disuruh belanja lagi sama nyonya. Tanyanya polos. Aku tertawa kecil, tawa yang benar-benar lepas. Enggak, Pak. Saya sudah pensiun dini. Mau cari makan malam yang lebih enak dari masakan di dalam sana. Jawabku asal. Satpam itu garuk-garuk kepala yang tidak gatal. Bingung dengan jawabanku. Aku melambaikan tangan padanya dan terus berjalan menyusuri trotoar ubud yang mulai sepi. Suara jangkrik dan gemerisik daun kelapa menyambutku. Aku merogoh saku celana, mengambil ponsel pintarku yang selama ini sengaja aku matikan datanya agar tidak terlacak oleh karyawan kantorku yang mungkin panik mencari bosnya. Aku menekan tombol daya. Layar menyala terang menampilkan logo Aurora Group. Notifikasi pesan dan panggilan tak terjawab langsung membanjir masuk, membuat ponselku bergetar hebat seperti sedang kejang-kejang. Ratusan pesan dari asisten pribadiku, dari manajer operasional, dari pengacara perusahaan. Aku tersenyum lebar. Liburan menyamarku sebagai upik abu sudah selesai. Drama rumah tangga menyedihkan ini sudah tamat episodenya. Sekarang, saatnya kembali ke dunia nyata.
Aku mengetik satu pesan singkat untuk asisten pribadiku. Jemput saya di titik biasa, Ubud. Bawa mobil yang nyaman. Badanku pegal semua habis angkut piring. Dan siapkan berkas akuisisi tanah di daerah ini. Kita punya target baru. Aku menyimpan ponselku lagi. Lalu menoleh sekilas ke arah bangunan megah restoran Mustika Rasa yang lampunya bersinar terang di kejauhan. Dari luar terlihat megah dan kokoh. Tapi aku tahu fondasinya sudah goyah. Tanpa sadar, Nyonya Ratna baru saja mengusir satu-satunya tiang penyangga yang menahan atap bisnisnya agar tidak runtuh. Semoga kalian bisa bertahan tanpa gadis kampung ini, gumamku pelan. Malam ini aku akan tidur di hotel bintang 5 milikku sendiri. Di kasur empuk dengan sprei sutra, dan besok permainan yang sesungguhnya baru akan dimulai. 3 hari setelah aku minggat dari neraka berbau bawang itu, hidupku kembali ke setelan pabrik, kasur empuk, pendingin ruangan yang sejuk, dan segelas jus jeruk murni yang diperas oleh orang lain. Aku sedang duduk santai di balkon kamar hotel milikku sendiri, salah satu aset properti Aurora Group yang letaknya strategis di bukit seberang, sambil memegang teropong kecil. Ya, aku tahu ini terdengar seperti kelakuan penguntit, tapi tolong dimaklumi, ada kepuasan batin tersendiri melihat kerajaan Nyonya Ratna perlahan-lahan runtuh seperti istana pasir yang disapu ombak. Dari sini, restoran Mustika Rasa terlihat masih berdiri tegak, tapi aku tahu, di dalamnya, badai besar sedang mengamuk. Kekacauan pertama dimulai dari pintu belakang, tepatnya dari para penyuplai bahan baku. Selama ini, Nyonya Ratna hidup dalam gelembung ilusi bahwa pedagang daging sapi premium dan sayuran organik itu mengirim barang karena terpesona dengan wibawanya. Padahal kenyataannya, mereka setia karena tagihan yang menumpuk selalu aku lunasi diam-diam lewat transfer rekening pribadi setiap akhir bulan. Sekarang, setelah dompet berjalan, ini pergi, para penyuplai itu datang bukan membawa daging wagyu, tapi membawa nota tagihan setebal bantal. Aku bisa membayangkan wajah Nyonya Ratna saat mobil box daging langganan putar balik di depan gerbang karena pembayaran ditolak. Dia pasti berteriak-teriak soal penghinaan, padahal abang kurirnya cuma menjalankan tugas. Ada uang, ada barang. Tanpa bahan baku premium, Adrian, suamiku yang malang itu, terpaksa memutar otak. Dia harus masak pakai bahan seadanya yang dibeli dadakan di pasar becek. Tempat yang dulu dia hindari karena takut sepatunya kotor. Dan disinilah masalah kedua muncul. Lidah Adrian ternyata tidak sepeka yang dia sombongkan. Selama berbulan-bulan ini, setiap kali dia lengah atau ke kamar mandi, akulah yang diam-diam menyelinap ke dekat panci kuah, menambahkan sedikit garam, sejumput gula aren, atau merica bubuk untuk menyeimbangkan rasa masakan yang seringkali hambar. Aku adalah peri bumbu rahasia yang tidak pernah dia sadari. Sekarang peri itu sudah terbang bebas, dan hasilnya bisa ditebak. Laporan dari mata-mata yang aku tanam di sana. Seorang pelayan muda bernama Budi yang sering aku kasih uang jajan tambahan, mengatakan kalau komplain pelanggan melonjak drastis. Katanya, kuah soto rasanya seperti air bekas cucian beras, bebek betutunya alot seperti karet ban, dan sambal matahnya kurang nendang. Adrian panik di dapur, marah-marah ke asistennya, membanting serbet, tapi tetap saja rasanya tidak bisa kembali seperti dulu. Dia kehilangan sentuhan ajaibnya, tanpa sadar kalau sentuhan ajaib itu sebenarnya berasal dari tangan istri yang dia biarkan pergi. Nyonya Ratna tentu saja tidak mau menyalahkan anaknya. Dia malah menuduh para pelanggan sedang sariawan massal sehingga lidah mereka bermasalah. Puncak komedi putar ini terjadi tepat di jam makan siang hari ini, saat restoran sedang lumayan ramai oleh rombongan turis yang belum tahu kalau kualitas makanannya sudah terjun bebas. Tiba-tiba saja, seluruh lampu di restoran padam. Pendingin ruangan mati. Musik gamelan yang menenangkan berhenti mendadak, digantikan oleh suara sendok garpu yang berdenting canggung. Itu bukan pemadaman bergilir dari PLN. Itu adalah surat cinta dari perusahaan listrik negara. Tagihan listrik restoran yang angkanya fantastis itu biasanya otomatis terdebit dari kartu kredit tambahanku yang dipegang Adrian. Kartu yang sudah aku blokir tepat 5 menit setelah aku keluar dari gerbang rumah mereka. Dari balkon hotel, aku melihat kepanikan kecil terjadi. Para pelayan berlarian membawa lilin, mencoba menciptakan suasana makan malam romantis
di siang bolong yang panas. Nyonya Ratna terlihat di teras, mengipas-ngipas wajahnya dengan kipas tangan andalannya. Wajahnya merah pada menahan malu dan gerah. Dia pasti sedang menelepon seseorang, mungkin memaki-maki petugas listrik. Tidak sadar kalau pulsanya pun mungkin sebentar lagi habis karena dia lupa isi ulang. Para turis yang kegerahan mulai tidak nyaman. Satu persatu meninggalkan meja bahkan sebelum makanan mereka habis. Pemandangan itu begitu tragis sekaligus menggelitik. Seperti melihat badut yang terpleset kulit pisang di atas panggung sirkus. Asisten pribadiku, Rina, masuk ke balkon membawa tablet kerja. Dia berdeham pelan, mencoba menahan tawa saat melihatku masih asyik dengan teropong. Bu Lara, panggilnya sopan. Laporan terbaru masuk. Pihak bank sudah mulai menelepon ke rumah Nyonya Ratna karena cicilan properti bulan ini macet. Dan ada gosip di grup WhatsApp Asosiasi Kuliner Bali. Katanya Mustika Rasa mau dijual karena bangkrut. Rina meletakkan tablet itu di meja. Di layarnya terpampang ulasan bintang 1 di aplikasi pencarian restoran dengan komentar pedas. Restoran mahal, rasa kaki 5, pelayanan jutek, dan panas karena AC mati. Tidak direkomendasikan. Aku meletakkan teropongku dan menyeruput jus jeruk yang dingin. Rasanya manis, segar, dan bebas dari drama. Biarkan saja, Rin. Anggap saja ini pelajaran manajemen krisis buat mereka. Selama ini mereka hidup di menara gading yang fondasinya aku bangun pakai uangku sendiri. Sekarang menara itu goyang sedikit. Wajar dong kalau penghuninya pusing. Jawabku santai. Aku tidak merasa jahat. Sungguh. Aku hanya mengambil kembali apa yang menjadi hakku dan membiarkan mereka berdiri di atas kaki mereka sendiri. Sayangnya, kaki mereka sepertinya sedang kram berat. Oh ya, Rin, tambahku sambil tersenyum miring. Siapkan mobil. Kita ada jadwal pertemuan penting besok lusa. Katanya ada pemilik restoran tua yang butuh investor dana cepat untuk menyelamatkan bisnisnya. Kita tidak boleh terlambat. Aku ingin melihat wajah mereka saat tahu siapa, malaikat penolong, yang akan datang. Rina mengangguk paham. Senyumnya tak kalah lebar dariku. Roda nasib sedang berputar dengan kecepatan tinggi, dan kali ini, akulah yang memegang kemudinya. Restoran Mustika Rasa mungkin kehilangan kualitas bintang 5-nya, tapi pertunjukan drama yang mereka sajikan sungguh layak dapat piala. Suasana di dalam mensyah Nyonya Ratna lebih suram daripada rumah hantu yang sudah lama tidak dikunjungi hantu. Listrik memang sudah menyala kembali, setelah Nyonya Ratna terpaksa menjual 2 set perhiasan emas antiknya ke Pegadaian, tapi aura di rumah itu tetap redup. Di ruang tengah, Nyonya Ratna duduk di sofa beludru merahnya, memijat pelipis yang mungkin berdenyut-denyut seperti irama musik dangdut. Di depannya, Adrian duduk menunduk. Tampak 10 tahun lebih tua hanya dalam waktu seminggu. Wajahnya kusut, rambutnya acak-acakan, dan seragam kokinya yang biasanya putih bersih kini ada noda kuning kunyit yang belum sempat dicuci. Bagaimana bisa tagihan listriknya sampai 50 juta sebulan? Siapa yang pakai listrik sebanyak itu? Setan? Omel Nyonya Ratna untuk yang ke-1000 kalinya. Dia masih dalam fase penyangkalan. Menolak percaya bahwa selama ini gaya hidup mewah dan operasional restorannya ditopang oleh dana gaib yang sebenarnya berasal dari dompet Lara. Adrian menghela napas panjang. Suara napasnya berat seperti orang yang memikul karung beras. Bu, itu biaya wajar untuk chiller daging, freezer, oven industri, dan AC sentral yang nyala 24 jam. Dulu Lara yang urus semua auto debitnya. Aku nggak pernah cek. Jawab Adrian pelan, menyebut nama Lara dengan nada takut-takut, seolah nama itu adalah mantra terlarang yang bisa memanggil petir. Jangan sebut nama gadis pembawa sial itu, sentak Nyonya Ratna. Dia pergi, dan lihat apa yang terjadi. Dia pasti sudah mengutuk rumah ini sebelum minggat. Dasar gadis kampung tidak tahu diuntung. Nyonya Ratna kembali ke hobi barunya. Menyalahkan orang lain atas ketidakbecusannya sendiri. Tiba-tiba, suara motor berhenti di depan gerbang. Bukan motor butut tukang sayur, tapi motor kurir ekspedisi kilat. Seorang pria berseragam oranye mengetuk pagar dengan sopan. Paket dokumen penting untuk Nyonya Ratna, teriaknya. Nyonya Ratna langsung sigap berdiri,
Matanya berbinar. Pasti dari bank. Pasti mereka mau kasih keringanan kredit. Serunya penuh harap. Bergegas keluar mengambil amplop tebal berwarna coklat itu. Dia kembali ke ruang tengah dengan langkah ringan, merobek segel amplop dengan tidak sabaran. Namun, begitu dia membaca kop surat di lembar pertama, keningnya berkerut. Aurora Hospitality Group. Eja Nyonya Ratna terbata-bata. Ini perusahaan apa? Kok kantor pusatnya di Singapura? Dia membaca isi surat itu dengan teliti. Semakin ke bawah matanya bergerak, semakin lebar senyum di bibirnya merekah. Surat itu berisi tawaran investasi dan akuisisi strategis untuk restoran Mustika Rasa. Di situ tertulis dengan bahasa yang sangat sopan dan memuji, bahwa grup investor internasional ini tertarik menyelamatkan restoran legendaris yang sedang mengalami tantangan finansial sementara, karena potensi sejarah dan resep warisannya yang luar biasa. Mereka mengundang pemilik restoran untuk pertemuan eksklusif di kantor perwakilan mereka di Jakarta lusa, lengkap dengan tiket pesawat kelas bisnis yang sudah terlampir. Adrian, lihat ini, pekik Nyonya Ratna histeris, melompat-lompat kecil seperti anak ABG yang baru dapat tiket konser. Kita diselamatkan. Ada investor asing dari Singapura yang mau suntik dana. Mereka tahu nilai sejatiku. Mereka tahu Mustika Rasa itu aset berharga. Adrian mengambil surat itu, membacanya sekilas. Tapi Bu, ini tulisannya, akuisisi. Itu artinya mereka mau beli kepemilikan kita. Ibu yakin mau jual saham restoran? Tanyanya ragu. Ah, kamu ini bodoh sekali. Cibir Nyonya Ratna sambil mengibaskan tangannya. Akuisisi itu cuma bahasa kerennya kerjasama. Nanti ibu yang akan nego. Ibu akan pastikan kita tetap jadi pemilik. Mereka cuma kasih uang. Lihat ini. Tiket pesawat kelas bisnis. Hotel bintang 5 di Jakarta. Ini artinya mereka menghormati kita sebagai bangsawan kuliner. Adrian. Bukan seperti gadis kampung itu yang cuma bisa bikin masalah. Ibu dan anak itu langsung sibuk. Suasana suram mendadak berubah jadi hiruk-pikuk persiapan. Nyonya Ratna membongkar lemarinya. Mencari gaun terbaik yang belum dia jual ke toko baju bekas. Dia memilih gaun sutra ungu terong dengan payet berkilauan. Ingin tampil secetar mungkin di depan para investor bule. Adrian dipaksa memangkas rambutnya dan menyetrika jas lamanya. Harapan palsu melambung tinggi di atap rumah itu. Setinggi ego Nyonya Ratna. Mereka tidak tahu. Undangan mewah itu hanyalah umpan keju di atas perangkap tikus yang sudah aku pasang dengan manis. 2 hari kemudian, mereka mendarat di Jakarta. Dijemput oleh mobil Alphard hitam mengkilap di bandara. Sopir berseragam rapi membukakan pintu untuk mereka. Nyonya Ratna duduk di kursi kulit yang empuk sambil tersenyum angkuh ke arah jalanan Jakarta yang macet. Lihat, Adrian. Beginilah seharusnya kita diperlakukan. Berkelas. Sebentar lagi kita akan kembali kaya raya. Dan ibu akan bikin pesta besar. Ibu akan undang semua orang yang kemarin menertawakan kita. Biar mereka jilat ludah mereka sendiri. Mobil itu membawa mereka membelah hutan beton ibu kota, menuju kawasan bisnis Sudirman. Gedung pencakar langit menjulang tinggi di kiri kanan. Kaca-kacanya memantulkan sinar matahari yang terik. Mobil akhirnya berbelok masuk ke lobi sebuah gedung perkantoran supermodern yang tingginya menembus awan. Di dinding lobi marmer terpampang logo emas besar, Aurora Group. Nyonya Ratna turun dari mobil, merapikan sanggulnya, dan berjalan masuk dengan dagu terangkat tinggi. Dia merasa seperti Ratu Inggris yang sedang berkunjung ke daerah jajahan. Resepsionis cantik di lobi menyapa mereka ramah, memberikan kartu akses VIP untuk lift khusus yang langsung melesat ke lantai paling atas, penthouse executive suite. Di dalam lift yang dindingnya berlapis kaca, Adrian tampak gugup. Dia terus-menerus merapikan dasinya yang sebenarnya sudah rapi. Bu, aku kok perasaannya nggak enak ya? Kenapa semuanya terasa terlalu mudah? Bisiknya cemas. Hus, jangan bikin sial. Bentak Nyonya Ratna pelan. Kamu harus tampil percaya diri. Kita ini mau ketemu CEO, bukan mau ketemu tukang kredit panci. Tegakkan badanmu. Pintu lift terbuka dengan bunyi ting yang lembut.
Mereka disambut oleh karpet tebal yang meredam suara langkah kaki. Seorang sekretaris pria dengan setelan jas rapi sudah menunggu. "Selamat datang, Nyonya Ratna, Tuan Adrian. Silakan ikuti saya." Ibu CEO sudah menunggu di ruang rapat utama. Nyonya Ratna tersenyum lebar, merasa sangat penting disebut nama oleh sekretaris pribadi CEO. Mereka berjalan menyusuri koridor yang dindingnya dipenuhi lukisan abstrak mahal. Sampai di depan sebuah pintu ganda kayu mahoni yang besar dan kokoh, sekretaris itu berhenti. Dia mengetuk pelan, lalu membuka pintu lebar-lebar. "Silakan masuk," katanya. Nyonya Ratna melangkah masuk duluan dengan percaya diri, siap menebar pesona ningratnya. Ruangan itu luas luar biasa, dengan dinding kaca yang menyajikan pemandangan seluruh kota Jakarta dari ketinggian. Di ujung ruangan, ada meja rapat panjang dari kayu jati solid yang mengkilap. Di ujung meja itu, sebuah kursi direktur besar membelakangi mereka, menghadap ke jendela luar. "Selamat siang, Tuan atau Nyonya CEO yang terhormat," sapa Nyonya Ratna dengan suara dibuat-buat semanis madu. "Saya Ratna dari Mustika Rasa. Sebuah kehormatan bagi Anda bisa bertemu dengan saya." Kursi direktur itu berputar perlahan, sangat pelan, seolah sengaja menambah ketegangan dramatis. Dan saat kursi itu berbalik sepenuhnya, senyum manis di wajah Nyonya Ratna langsung luntur, jatuh berantakan ke lantai seperti bedak yang retak. Matanya melotot sampai nyaris keluar dari rongganya. Adrian di belakangnya ternganga lebar, seolah rahangnya copot. Di kursi itu duduk aku. Lara. Bukan Lara si upik abu dengan kaos partai dan bau bawang. Tapi Lara sang CEO, mengenakan blazer putih katof yang harganya setara dengan omzet restoran mereka setahun, rambut tertata selek sempurna, dan tatapan mata yang tajam setajam pisau bedah. Di jariku melingkar cincin berlian asli, bukan cincin kawin murahan itu. Aku menyilangkan kaki dengan santai, menautkan jari-jari tanganku di atas meja, dan memberikan senyum tipis yang dingin. "Selamat siang, Nyonya Ratna." "Adrian." Sapaku tenang. "Lama tidak jumpa. Apa kabar dapur kotor saya? Masih bau bawang?" Keheningan meledak di ruangan itu. Wajah Nyonya Ratna berubah warna dari merah ke putih, lalu ke ungu, persis seperti lampu disko yang konslet. Dia membuka mulutnya untuk bicara, tapi tidak ada suara yang keluar, hanya bunyi hek-hek seperti ikan mas koki yang kehabisan oksigen. Kejutan manisku berhasil dengan sempurna. "Selamat datang di kandang serigala yang sebenarnya, Ibu mertua tersayang." Suasana di ruang rapat mewah itu mendadak hening. Lebih hening daripada perpustakaan yang pengunjungnya cuma patung lilin. Wajah Nyonya Ratna yang tadinya merah merona karena bangga, sekarang pucat pasi seolah darahnya tersedot habis ke lantai. Mulutnya membuka dan menutup berulang kali tanpa suara, persis seperti ikan mas koki yang kehabisan oksigen di akuarium pecah. Adrian berdiri mematung di belakang ibunya. Matanya menatapku dengan campuran rasa ngeri dan tidak percaya. Seakan-akan aku baru saja berubah wujud jadi naga yang menyemburkan api. Aku menikmati pemandangan ini sambil menyesap teh melati hangat yang disediakan sekretarisku. Rasanya manis, tapi tidak semanis melihat ekspresi runtuhnya kesombongan di wajah mertuaku ini. Nyonya Ratna akhirnya menemukan kembali suaranya, meski terdengar serak dan gemetar, seperti radio rusak yang kehilangan sinyal. Dia menunjuk wajahku dengan jari telunjuk yang biasanya dipakai untuk menyuruhku mengepel. Kamu. Apa-apaan ini?" teriaknya histeris. Suaranya memantul di dinding kaca. "Kamu pasti menyogok satpam buat masuk sini, kan? Atau kamu jadi simpanan bos di sini terus menyamar jadi pimpinan? Hah, dasar gadis licik. Jangan pikir kamu bisa membodohi aku dengan baju mahal sewaan itu. Panggil bos aslinya keluar sekarang." Tawa kecil lolos dari bibirku. Luar biasa. Bahkan di situasi terpojok pun, otak Nyonya Ratna masih sempat mengarang skenario sinetron murahan. Aku tidak perlu menjawab tuduhan konyol itu dengan kata-kata. Aku hanya menekan tombol interkom di mejaku dengan santai. "Rina, tolong bawakan menu spesial untuk tamu kita." Perintahku lewat pelantang suara. Detik berikutnya, pintu terbuka,
dan asisten pribadiku masuk membawa tumpukan map tebal berwarna merah menyala. Rina meletakkan tumpukan map itu tepat di depan hidung Nyonya Ratna dengan bunyi bruk yang cukup keras. Nyonya Ratna tersentak kaget, mundur selangkah. "Apa ini?" tanyanya curiga. Mungkin mengira isinya bom waktu atau ular berbisa. "Silakan dibuka, Nyonya Ratna. Anggap saja itu menu pembuka sebelum kita bicara bisnis." Jawabku tenang sambil menyandarkan punggung di kursi kulit yang empuk. "Tapi hati-hati. Isinya mungkin bikin sakit perut kalau tidak kuat mental." Dengan tangan gemetar, Nyonya Ratna membuka map pertama. Matanya menyusuri baris demi baris angka yang tertera di sana. Semakin lama dia membaca, semakin lebar matanya melotot. Itu bukan daftar menu makanan. Itu adalah rekam jejak keuangan restorannya selama 2 tahun terakhir. Di sana tertulis jelas, bukti transfer pelunasan tagihan daging sapi, pengirim, Lara Anindita. Lembar berikutnya, bukti pembayaran listrik dan air, pengirim, Lara Anindita. Lembar selanjutnya, bukti cicilan kartu kredit Nyonya Ratna, tas mewah, perhiasan, sepatu, lunas oleh Lara Anindita. Ini bohong. Ini rekayasa. Pekik Nyonya Ratna, melempar kertas-kertas itu ke meja. Tapi nada suaranya tidak lagi galak, melainkan penuh ketakutan. "Aku tidak pernah minta uangmu. Restoranku untung besar. Kita selalu ramai." Aku menegakkan dudukku, menatapnya tajam. Ramai pengunjung tidak berarti untung kalau pemiliknya boros dan manajemennya bobrok, Bu. Selama ini, keuntungan restoran cuma cukup buat bayar gaji karyawan. Gaya hidup mewah ibu? Tas-tas bermerek ibu? Adrian yang hobi beli pisau jutaan rupiah? Siapa yang bayar? Hantu. Aku tertawa sinis. Ibu pikir pedagang daging itu mau kirim barang kalau belum dibayar? Mereka kirim karena saya yang transfer, bukan karena takut sama sanggul ibu. Adrian melangkah maju, tangannya gemetar meraih salah satu lembar kertas yang berserakan. Dia membaca bukti transfer itu. Tanggalnya cocok persis dengan hari di mana dia pernah merengek minta dibelikan set alat masak impor yang harganya selangit. Dia menatapku, matanya berkaca-kaca. "Jadi selama ini, semua fasilitas itu uang kamu, El?" tanyanya lirih. Suaranya penuh penyesalan. Tapi bagiku itu sudah terlambat. "Betul, Mas Adrian," jawabku dingin. "Istri yang kalian sebut gadis kampung, yang kalian suruh kupas bawang di dekat tempat sampah, adalah orang yang menopang atap rumah kalian supaya tidak roboh. Dan apa balasan kalian? Kalian lempar panci ke kepalaku." Nyonya Ratna, yang merasa terpojok, mencoba mengeluarkan senjata pamungkasnya, kartu senioritas. Dia membusungkan dadanya, mencoba mengembalikan wibawanya yang sudah compang-camping. "Diam kamu. Biarpun kamu punya uang, aku ini tetap mertuamu. Orang tua. Kamu harus hormat. Berani-beraninya kamu mempermalukan kami seperti ini. Kalau kamu memang kaya, kenapa kamu diam saja waktu itu? Kamu sengaja menjebak kami, kan? Dasar menantu durhaka." Aku menggeleng pelan, merasa kasihan melihat betapa menyedihkannya wanita tua ini. Dia masih belum sadar posisinya. "Bu Ratna, tolong lihat papan nama di pintu depan tadi. Di ruangan ini, tidak ada mertua atau menantu. Yang ada hanya investor dan pemohon dana," kataku tegas, memotong omelannya. "Dan sebagai investor, saya punya satu fakta lagi yang belum kalian tahu." Aku mengambil satu map terakhir. Map berwarna hitam yang paling tipis tapi isinya paling mematikan. Aku menggesernya pelan ke arah Adrian. "Buka, Mas. Bacakan buat ibumu yang sedang darah tinggi itu." Adrian membuka map itu dengan ragu. Di dalamnya hanya ada satu lembar sertifikat tanah dan bangunan. Sertifikat asli lahan tempat restoran Mustika Rasa berdiri. Adrian membaca nama pemilik yang tertera di sana. Lalu lututnya lemas seketika. Dia jatuh terduduk di kursi tamu. Wajahnya pucat seperti kertas. "Kenapa? Adrian? Bacakan." Bentak Nyonya Ratna tidak sabar. "Sertifikat ini atas nama Lara Anindita," bisik Adrian. Suaranya nyaris tak terdengar.
Nyonya Ratna ternganga. Apa maksudmu? Itu tanah warisan suamiku. Tanah yang sertifikatnya digadaikan almarhum Bapak 10 tahun lalu buat modal usaha yang bangkrut. Bu, jelasku memotong kebingungan mereka. Bank sudah mau menyita lahan itu setahun yang lalu. Saya menebusnya diam-diam, melunasinya, dan membalik nama atas nama saya sebagai jaminan. Jadi, secara hukum, tanah dan bangunan restoran tempat ibu bertingkah Bak Ratu itu adalah milik saya. Keheningan kembali menyergap ruangan. Kali ini lebih berat dan mencekam. Fakta itu menghantam Nyonya Ratna seperti palu godam. Rumahnya, restorannya, kerajaannya, ternyata bukan miliknya. Dia hanyalah penumpang gratisan yang menumpang di properti milik pembantu yang dia usir. Kakinya goyah, dan dia merosot duduk di kursi di sebelah Adrian. Tatapan matanya kosong, seolah jiwanya baru saja melompat keluar lewat jendela. Jadi, lanjutku sambil berdiri dan berjalan menuju jendela besar yang menghadap kota Jakarta, memunggungi mereka. Kalian datang ke sini minta suntikan dana untuk menyelamatkan restoran yang berdiri di atas tanah saya? Lucu sekali. Pertanyaannya sekarang bukan berapa uang yang akan saya kasih. Tapi, kapan saya akan menyuruh kalian angkat kaki dari properti saya? Aku berbalik, memberikan senyum bisnis terbaikku. Waktu kalian terbatas. Dan saya tidak punya toleransi untuk penyewa yang menunggak sewa, apalagi penyewa yang galak. Tamat sudah riwayat mereka, dan aku bahkan belum mengeluarkan keringat sedikit pun. Rasanya sungguh melegakan. Seperti melepas sepatu sempit setelah seharian berjalan jauh. Suasana di dalam ruang rapat penthouse itu berubah total. Tadi seperti acara lamaran yang salah alamat. Sekarang lebih mirip ruang sidang pengadilan di mana terdakwanya sudah pasti kalah telak. Nyonya Ratna yang biasanya tegar seperti batu karang, kini meleleh seperti lilin yang kena panas. Dia duduk merosot di kursi, pandangannya nanar menatap sertifikat tanah yang tergeletak di meja. Seolah berharap nama Lara Anindita di sana bisa berubah kembali jadi nama suaminya kalau ditatap cukup lama. Adrian di sebelahnya hanya bisa menunduk, memilin-milin ujung taplak meja dengan gelisah. Persis anak SD yang ketahuan nyontek. Jadi selama ini, suara Nyonya Ratna terdengar lirih, serak, dan pecah. Selama ini kami tinggal di rumahmu, makan dari uangmu. Kurang lebih begitu, Bu. Jawabku santai sambil kembali duduk dan membuka laptop kerjaku. Pura-pura mengecek email biar mereka tahu kalau waktuku sangat berharga. Bedanya, dulu saya ikhlas karena saya anggap kita keluarga. Tapi ibu sendiri yang bilang, kan? Tidak ada makan siang gratis. Nah, sekarang saya setuju. Tagihan makan siang gratis kalian selama 2 tahun ini sudah jatuh tempo. Nyonya Ratna tiba-tiba menegakkan badannya. Matanya yang tadi kosong kini berkaca-kaca. Bukan, itu bukan air mata penyesalan. Aku tahu persis jenis air mata itu. Itu air mata buaya. Air mata strategi terakhir seorang manipulator ulung. Dia tiba-tiba bangkit dari kursi dan berjalan tertatih-tatih ke arahku. Tangannya terulur gemetar. Lara, anakku. Rintihnya dengan nada memelas yang dibuat-buat. Mencoba meraih tanganku. Ibu hilaf. Nak, ibu cuma ingin mendidikmu jadi wanita tangguh. Itu semua ujian. Ya, ujian mental. Ibu sayang sama kamu, makanya ibu keras. Maafkan ibu ya. Sayang, kita lupakan semua ini. Kamu pulang yuk, kamar utamamu sudah siap. Kok, ibu akan pecat semua pelayan biar kamu yang jadi nyonya rumah. Ya? Aku menarik tanganku sebelum kulit keriputnya yang penuh gelang emas itu menyentuhku. Skenario, mertua insaf dadakan. Ini terlalu klise dan aktingnya jelek sekali. Bahkan tidak layak masuk nominasi Piala Citra tingkat kecamatan. Bu Ratna, tolong hentikan. Ini memalukan. Potongku tegas. Saya bukan anak kecil yang bisa disogok permen setelah dipukul rotan. Dan, ujian mental, itu namanya penyiksaan. Bu, jangan bungkus kekejaman ibu dengan alasan mendidik. Adrian akhirnya mengangkat kepalanya. Dia menatap ibunya dengan pandangan tak percaya, lalu beralih menatapku.
Lara, aku minta maaf. Ucapnya pelan. Aku tahu aku salah. Aku pengecut. Aku nggak pantas minta apa-apa. Tapi, tolonglah ibu. Restoran itu hidupnya. Kalau kamu ambil semuanya, ibu bisa mati. Mas, aku menatap Adrian lurus-lurus. Ibumu tidak akan mati karena kehilangan harta. Dia akan tetap hidup. Cuma bedanya nanti dia harus belajar masak air sendiri. Justru kalau saya biarkan kalian terus-terusan hidup dalam ilusi ini, kalian yang akan hancur pelan-pelan. Kalian butuh realita. Dan realita itu rasanya memang pahit. Sepahit obat. Aku menekan tombol intercom lagi. Rina, tolong panggil tim legal masuk. Pintu terbuka, dan 3 orang pengacara berjas hitam masuk dengan wajah serius, membawa tumpukan dokumen yang lebih tebal dari novel sejarah. Mereka meletakkan dokumen itu di depan Nyonya Ratna dan Adrian. Itu adalah surat pengambil alihan aset dan pemutusan hak guna bangunan. Ini kesepakatannya, kataku. Nada bicaraku berubah menjadi mode bisnis penuh. Saya akan mengambil alih operasional restoran dan kepemilikan tanah sepenuhnya, mulai hari ini. Merek dagang, Mustika Rasa, akan saya beli, karena saya masih menghargai sejarahnya. Tapi manajemennya 100% di bawah kendali Aurora Group. Artinya, Ibu dan Adrian tidak punya hak suara lagi. Tunggu, maksudmu kami diusir? Pekik Nyonya Ratna. Topeng sedihnya langsung copot digantikan kepanikan asli. Bukan diusir, Bu. Tapi, relokasi. Koreksiku sambil tersenyum tipis. Saya berbaik hati melunasi semua utang pribadi Ibu, kartu kredit, tunggakan arisan, semuanya, sebagai kompensasi pembelian merek dagang. Jadi Ibu keluar dari sini dengan saldo 0, bukan saldo minus. Itu tawaran yang sangat murah hati. Tapi syaratnya, kalian harus angkat kaki dari properti saya dalam waktu 3x 24 jam. Kosongkan rumah belakang. Bawa barang pribadi saja, aset restoran dan perabotan rumah yang saya beli, tinggal di tempat. 3 hari. Kamu gila. Kami mau tinggal di mana? Nyonya Ratna histeris, menggebrak meja. Cincin akiknya beradu dengan kayu jati. Bunyinya nyaring menyakitkan telinga. Itu bukan urusan investor, Bu, jawabku dingin. Tapi setahu saya, masih banyak kos-kosan atau kontrakan petak di pinggiran kota yang harganya terjangkau. Mungkin Ibu bisa mulai belajar hidup hemat. Hitung-hitung latihan spiritual. Adrian membaca dokumen di depannya dengan tangan gemetar. Dia tahu, dia tidak punya posisi tawar. Kalau dia menolak, aku bisa menuntut mereka atas penggelapan dana atau membiarkan ban menyita semuanya tanpa sisa, yang berarti mereka akan keluar dengan utang menumpuk dan dikejar debt collector. Tawaran, keluar dengan saldo 0. Ini sebenarnya adalah tiket emas keselamatan mereka, meskipun rasanya seperti menelan paku. Dengan berat hati, Adrian mengambil pulpen yang disodorkan pengacara. Bu, tanda tangani saja. Bisiknya parau pada ibunya. Kita nggak punya pilihan. Lara benar. Tanah ini miliknya. Kita sudah kalah. Tidak. Aku tidak mau. Ini restoranku. Warisanku. Nyonya Ratna meronta. Menolak memegang pulpen. Dia menangis meraung-raung. Kali ini tangisan asli karena kehilangan hartanya yang berharga. Pemandangan itu menyedihkan, tapi juga membuatku muak. Dia menangisi hartanya, bukan menangisi kesalahannya. Kalau Ibu tidak mau tanda tangan, tidak apa-apa, kataku sambil berdiri, bersiap pergi. Tapi besok pagi, tim eksekusi bank dan polisi akan datang untuk penyitaan paksa. Dan saya pastikan semua media meliputnya. Judul beritanya pasti menarik. Nyonya Besar Mustika Rasa diusir paksa karena utang gaya hidup. Pikirkan nama baik keluarga yang Ibu banggakan itu. Ancaman tentang nama baik dan media adalah serangan telak. Nyonya Ratna langsung diam. Wajahnya pucat membayangkan dirinya masuk koran gosip sebagai orang miskin yang diusir. Dengan tangan gemetar hebat dan isak tangis yang tertahan, dia akhirnya menyambar pulpen itu. Goresan tanda tangannya di atas kertas itu kasar dan berantakan. Simbol dari hatinya yang hancur lebur.
Begitu tanda tangan itu dibubuhkan, aku merasa beban di pundakku terangkat. Selesai sudah. Urusan legal beres. Urusan emosional lunas. Aku mengambil dokumen itu, menyerahkannya pada pengacaraku. Terima kasih atas kerjasamanya. Kataku sopan tapi berjarak. Mobil perusahaan akan mengantar kalian kembali ke bandara. Tiket pulang kalian kelas ekonomi. Ya, maaf, anggaran untuk tamu VIP sudah ditutup. Aku berjalan keluar ruangan tanpa menoleh lagi, meninggalkan mereka berdua yang duduk lemas seperti balon kempes di kursi mewah itu. Adrian sempat memanggil namaku pelan. Lara. Tapi aku terus melangkah. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Pintu tertutup di belakangku, memisahkan masa laluku yang pahit dengan masa depanku yang cerah. Di koridor, aku tersenyum pada Rina. Ayo makan siang, Rin. Aku pengen makan soto daging. Tapi cari yang dagingnya empuk ya. Jangan kayak soto buatan mantan suamiku. Rina tertawa, dan kami berjalan beriringan menuju lift, meninggalkan drama keluarga itu terkunci di masa lalu. 1 tahun ternyata waktu yang cukup lama untuk mengubah nasib seseorang. Entah itu naik ke puncak gedung pencakar langit atau terjun bebas ke selokan pasar malam. Hari ini, Ubud sedang cerah-cerahnya. Seolah semesta ikut merayakan peresmian wajah baru properti yang dulu bernama Mustika Rasa. Sekarang, tempat itu sudah berubah nama menjadi The Aurora Heritage. Sebuah resor butik dan restoran kelas dunia yang antrean reservasinya sudah penuh sampai 3 bulan ke depan. Tidak ada lagi gorden berdebu atau bau apek masa lalu. Semuanya kini bersinar, mewah, dan yang paling penting, dikelola dengan akal sehat, bukan dengan gengsi. Aku berdiri di balkon VIP, memegang gelas berisi es teh lemon yang segar, memandang ke bawah di mana para tamu undangan sedang menikmati hidangan. Kali ini, tidak ada drama daging alot atau saus tumpah. Dapurku diawasi oleh koki eksekutif bertangan besi yang tidak akan membiarkan sebutir garam pun meleset dari takaran. Rasanya melegakan sekali bisa bernapas tanpa harus mencium aroma bawang yang menempel di baju. Tapi, di tengah hingar-bingar kesuksesan ini, ada rasa penasaran kecil yang menggelitik hati. Seperti apa kabar keluarga lama ku sekarang? Apakah mereka sudah belajar cara merebus air tanpa gosong? Sore harinya, aku memutuskan untuk menyetir sendiri mobilku ke arah pinggiran kota Denpasar. Aku mendengar kabar dari salah satu mantan pegawai dapur yang masih setia, kalau Adrian dan ibunya membuka usaha kuliner baru di sana. Bukan restoran mewah tentu saja, karena uang saku, perpisahan, yang aku berikan waktu itu hanya cukup untuk modal warung tenda. Aku memarkir mobilku agak jauh, di balik bayangan pohon besar, lalu menurunkan kaca jendela sedikit. Pemandangan di seberang jalan sana sungguh kontras dengan kemewahan yang baru saja aku tinggalkan di Ubud. Di trotoar yang ramai dan berdebu, berdiri sebuah tenda terpal berwarna oranye yang warnanya sudah agak pudar. Ada spanduk kain yang ditulis tangan dengan cat minyak, bunyinya, "Warung makan Bu Ratnao Adrian rasa bintang 5, harga kaki 5. Aku hampir tersedak ludah sendiri membacanya. Branding mereka masih saja membawa embel-embel bintang 5, padahal lokasinya persis di samping got yang airnya hitam pekat. Aku menyipitkan mata, mengamati aktivitas di dalam tenda itu. Dan di sanalah mereka. Pemandangan yang membuatku merasa seperti sedang menonton film komedi tragis. Nyonya Ratna, wanita yang dulu haram hukumnya menyentuh piring kotor, kini sedang berdiri di depan ember besar berisi air sabun yang berbusa keruh. Dia tidak lagi memakai kebaya sutra atau sanggul tinggi anti badai. Dia hanya memakai daster batik rumahan yang kusam, rambutnya diikat asal-asalan dengan karet gelang, dan kakinya memakai sandal jepit karet yang warnanya beda sebelah. Seorang pelanggan, bapak-bapak supir angkot yang tampak lelah, berteriak memanggilnya. "Bu, ini mejanya lengket. Lap dulu dong, gimana sih?" Bentak bapak itu. Dulu, kalau ada yang berani membentaknya begitu, Nyonya Ratna pasti sudah melempar orang itu dengan panci. Tapi hari ini, dia hanya menghela napas panjang, wajahnya terlihat lelah dan pasrah. Dia mengambil lap kotor dari bahunya, berjalan terseok-seok menghampiri meja itu, dan mulai mengelapnya sambil bergumam pelan. Mulutnya komat-kamit,
Mungkin sedang memaki dalam hati atau mungkin sedang menyesali nasib. Kuku-kuku tangannya yang dulu rajin manicure kini pendek dan hitam kena noda bumbu. Karma ternyata punya cara yang sangat detail dalam bekerja. Lalu aku melihat Adrian. Dia berdiri di balik gerobak masak. Keringat bercucuran membasahi kaos oblongnya yang tipis. Dia sedang mengaduk wajan besar berisi nasi goreng dengan gerakan cepat dan cekatan. Tidak ada lagi keraguan atau tangan gemetar seperti dulu saat dia memegang pisau mahal di dapur mewahnya. Api kompor menderu panas, menyambar-nyambar wajahnya. Tapi dia tidak mundur. Dia melayani pesanan dengan tangkas, membungkus nasi, menerima uang receh, dan memberikan kembalian. Jujur saja, melihat Adrian seperti itu, ada sedikit rasa hormat yang tumbuh di hatiku. Dia akhirnya menjadi laki-laki. Dia bekerja keras, benar-benar bekerja dengan keringatnya sendiri, bukan berlindung di balik ketiak ibunya atau uang istrinya. Kehidupan jalanan yang keras telah menempa tulang punggungnya yang dulu lunak menjadi baja. Dia terlihat lebih kurus, lebih kusam, tapi matanya terlihat lebih hidup. Dia sedang belajar arti tanggung jawab dengan cara yang paling brutal. Tiba-tiba, Adrian mendongak. Dia mengelap keringat di dahinya dengan lengan baju, lalu pandangannya terkunci pada sesuatu di seberang jalan, tepat di atas posisiku parkir. Aku mengikuti arah pandangnya. Di sana, terpampang sebuah baliho raksasa yang baru dipasang tadi pagi. Gambar wajahku yang sedang tersenyum lebar, anggun dan percaya diri, dengan tulisan besar, Lara Anindita membawa cita rasa Nusantara ke panggung dunia. Adrian terpaku menatap baliho itu. Tangannya yang memegang spatula turun perlahan. Ada tatapan kerinduan, penyesalan, dan rasa malu yang campur aduk di matanya. Dia melihat wanita yang dulu dia sia-siakan, wanita yang dia biarkan dikina ibunya, kini tersenyum raksasa di atas kepalanya, seolah menjadi dewi yang tak terjangkau. Nyonya Ratna yang sedang membawa piring kotor ikut berhenti dan melihat ke arah baliho itu. Bahunya merosot turun, seakan beban hidupnya tiba-tiba bertambah berat 2 kali lipat. Dia membuang muka cepat-cepat, tidak sanggup menatap wajah mantan menantunya yang kini bersinar terang, sementara dia harus kembali menggosok pantat panci yang gosong. Aku menaikkan kaca jendela mobilku kembali. Cukup sudah. Aku sudah melihat apa yang perlu aku lihat. Tidak ada dendam lagi. Tidak ada amarah. Mereka sudah mendapatkan porsi kehidupan mereka masing-masing. Sepiring nasi goreng nasib yang mereka racik sendiri bumbunya. Aku memutar kunci kontak. Mesin mobilku menderu halus. Saat mobilku melaju perlahan meninggalkan area pasar malam itu, aku merasa benar-benar bebas. Adrian dan Nyonya Ratna adalah masa lalu. Sebuah bab usang yang sudah selesai aku baca dan tutup bukunya. Di depan sana, jalanan terbentang luas. Lampu-lampu kota berkelidip ramah seolah mengedipkan mata padaku. Aku punya kerajaan bisnis untuk dijalankan, resep-resep baru untuk diciptakan, dan mungkin, suatu hari nanti, seseorang baru yang tahu cara menghargai masakan, dan istrinya, dengan benar. Aku menyalakan radio. Sebuah lagu jazz yang santai mengalun memenuhi kabin mobil. Hidup itu lucu, pikirku sambil tersenyum. Dulu aku dipaksa mengupas bawang sampai menangis. Sekarang aku yang membuat mereka mengupas kenyataan pahit sampai air mata mereka kering. Tapi sudahlah, aku tidak mau buang energi untuk mengejek. Biarkan mereka berjuang di warung tenda itu. Siapa tahu, 10 tahun lagi masakan Adrian jadi enak beneran. Tapi untuk sekarang, aku mau pulang, mandi air hangat, dan memesan pijat refleksi. Menjadi wanita sukses dan bahagia itu ternyata memang melelahkan, tapi setidaknya, lelahku dibayar lunas dengan senyuman, 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 lunas dengan senyuman.